Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang sekali dapat berjumpa kembali dalam doa pagi GKI Sudirman. Doa dan harapan saya semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, hidup bahagia, diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita siapkan hati dan mohon kuasa Roh Kudus untuk menolong kita. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat karena anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik untuk kehidupan kami. Sebelum kami mulai kegiatan kami hari ini, kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Untuk itu, urapi kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini diambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Lalu Musa menjawab kepada Allah, "Namun apabila aku mendatangi orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, siapa namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan dengan itulah aku dipanggil turun-temurun. Pergilah, kumpulkan para tua-tua Israel dan katakan kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, Aku sungguh memperhatikan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi, aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Apabila mereka mendengarkan perkataanmu, engkau beserta tua-tua Israel harus pergi kepada Raja Mesir dan berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menjumpai kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan
jauhnya untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Aku akan melayangkan tanganku untuk memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengahnya. Sesudah itu baru ia akan membiarkan kamu pergi. Renungan diambil dari buku Wasiat Kekal dengan tema Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Dalam Keluaran pasal 3 ayat 15a. Jika saudara diberikan kesempatan untuk memilih apa yang akan saudara wariskan kepada keturunan saudara, harta dapat berupa aset, uang, bisnis, jabatan, maupun kedudukan atau iman. Jika pilihan ini dibuat secara kaku, tampaknya menjadi sesuatu yang tidak mungkin, karena tidak ada orang yang hidup tanpa uang. Orang yang tidak memiliki kedudukan atau jabatan juga dapat menghadapi kesulitan. Namun, jika seseorang memiliki kekayaan tanpa iman, apakah ia akan mampu bertahan? Jika ia memiliki jabatan tetapi tidak memiliki iman, apakah ia tetap akan teguh? Menarik untuk melihat teks kita hari ini saat Allah memperkenalkan diri kepada Musa. Allah adalah nenek moyang Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Iman menjadi sesuatu yang diwariskan secara komunal. Hubungan dengan Allah sangat pribadi dan personal. Tetapi pada saat yang sama juga menjadi sesuatu yang dimiliki secara turun-temurun dalam komunitas. Bagi umat Israel, iman merupakan warisan yang terus diberikan dari generasi ke generasi. Bagaimana dengan kita? Apa yang akan kita wariskan dalam kehidupan ini? Uang, jabatan, atau iman? Ada hal-hal yang tidak dapat dibeli dengan uang, dan ada keadaan di mana bahkan kekayaan atau kedudukan tidak akan mampu membuat seseorang bertahan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa uang, kekayaan, tanpa memiliki iman yang teguh akan membuat hidup kami jadi hancur. Pagi ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini, antara lain Dape M. Kalmansur, Lambert, Aprilia Nepetia, Nicholas Darren, Francisca Silvia, Margaret Parsaulian,
dan Belda Nopis. Terima kasih atas pemeliharaanmu kepada saudara-saudara kami, sehingga mereka mampu melewati setahun lagi dalam keadaan sehat dan bahagia. Berkati mereka dalam menjalani kehidupan yang mereka akan hadapi ke depan. Ajar mereka untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam menjalani hidup dan karya mereka. Berikan hikmat dan hati yang bijaksana agar mereka selalu taat dan setia melakukan setiap kehendak-Mu. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, yaitu Bu Lina Nur Cahyani, Bapak Yusuf Aceng, Ibu Yani, Ibu Eli Hasan, dan Ibu Neni. Berikan kesabaran kepada mereka untuk tetap bersandar kepadamu, karena Engkaulah Tuhan, sumber kesembuhan dan sumber kekuatan kami. Kuatkan iman mereka dalam menghadapi penderitaan sakit penyakit, sehingga mereka tetap kuat menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada mereka. Kami juga berdoa buat pertumbuhan jemaat kami. Kiranya Roh Kudus bekerja di hati seluruh anggota jemaat agar iman mereka semakin kuat dan turut serta dalam kegiatan yang ada di GKI Sudirman. Tumbuhkan rasa saling mengasihi dalam hidup rumah tangga maupun hidup berjemaat, sehingga terwujud jemaat yang akrab dan terbuka. Dalam Kristus kami berdoa. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskan